Nama saya Abi Marutama, saya seorang penyandang disabilitas tunanetra dan saya seorang uh, pegawai pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Saya juga pernah mengikuti program Young Southeast Asia Leaders Initiative. Oke, Mas Abi mungkin ini ya sangat-sangat berhubungan dengan Amerika nih, karena dulunya udah pernah ikut program YSEALI. Nah mungkin boleh diceritakan Mas, programnya tahun berapa dan kemana? Programnya berlangsung di tahun 2017. Pada saat itu musim ini ya, springnya. Saya ditempatkan di Washington, lebih tepatnya di organisasi tertua, organisasi penyandang disabilitas tertua di Amerika Serikat, yaitu American Association of People with Disability. Di sana saya belajar banyak tentang hak-hak penyandang disabilitas, khususnya yang berkaitan dengan American with Disability Act. Dan pada saat saya sedang melakukan program fellowship di sana, kebetulan pada saat itu sedang ramai mengenai proses persiapan pemilu di Amerika Serikat, dan AAPD pada saat itu mengerjakan proyek untuk memfasilitasi penyandang disabilitas di Amerika untuk bisa menjadi peserta pemilu. Nah, Mas Abi, kali ini di Amerika kita akan ngobrol-ngobrol tentang perayaan Ramadan nih, terutama dari point of view seorang penyandang disabilitas atau person with disabilities. Nah, kalau Mas Abi sendiri, rutinitas Ramadan ala Mas Abi biasanya seperti apa sih? Rutinitas saya sebagai seorang Muslim dalam menjalankan Ramadan sebenarnya tidak terlalu banyak berbeda jauh dibandingkan teman-teman lainnya. Dalam arti saya mengerjakan peribadatan yang memang sudah ditentukan di bulan Ramadan, misalnya seperti sholat tarawih dan sebagainya, dan kemudian melakukan buka puasa baik bersama keluarga maupun bersama teman-teman, kemudian juga tetap melaksanakan kegiatan sehari-hari, misalnya pada saat dulu misalnya saya tetap bersekolah, kemudian juga sekarang saya juga tetap bekerja di bulan Ramadan. Nah, itu apakah merasakan Ramadan juga di US, Mas? Ya, sempat saya merasakan Ramadan di Amerika Serikat sekitar 1 minggu. Jadi pada saat itu Ramadan sudah berlangsung selama 1 minggu di Amerika Serikat. Ada perbedaan yang mencolok. Ada misalnya karena saya biasa sebagai mayoritas di sini, kemudian di sana saya sebagai minoritas. Misalnya ketika makan siang, tentunya saya akan lebih banyak melihat orang-orang lain itu melaksanakan makan siang, sementara kalau di Indonesia tentunya saya hampir sangat sulit melihat orang-orang makan di siang hari pada saat bulan Ramadan. Tapi di Amerika suasana Ramadan terasa jauh berbeda dengan suasana yang ada di Indonesia. Kemudian juga karena pada saat itu musim semi, tentunya terbenamnya matahari itu lebih lama dibandingkan musim-musim selain musim semi ya. Pada saat itu matahari terbenam di kurang lebih pukul 8. Jadi tentunya puasanya teman-teman yang Muslim yang sedang berpuasa di sana tentunya akan lebih panjang dibandingkan mereka berpuasa di Indonesia yang biasanya matahari terbenam di pukul 6 sore. Kalau sahur tentunya tidak terlalu berbeda jauh, tapi mungkin karena memang berbuka puasanya sudah cukup larut malam ya, sehingga terasanya itu cepat sekali gitu. Kita baru berbuka, kemudian udah sahur lagi. Iya, sudah mau mendekati sahur lagi begitu. Kalau di Indonesia itu biasanya Ramadan masjid-masjid itu dipenuhi oleh orang-orang yang mau melaksanakan sholat tarawih. Namun karena di Washington DC setahu saya hanya ada satu masjid nasional dan itu cukup jauh dari tempat saya tinggal. Pada saat itu saya tinggal di Arlington, Virginia, tentunya sangat jauh untuk ke Washington. Jadi mungkin kangen suasana masjid yang ramai. Sebagai seseorang penyandang disabilitas yang juga kerap mengadvokasikan hal tersebut ya Mas ya. Nah, itu kira-kira Ramadan itu seperti apa sih? Apakah ada perbedaan makna mungkin dari
segi tradisi ataupun ibadah yang dijalani oleh orang-orang mayoritas di Indonesia dengan Mas Abi serta teman-teman penyandang disabilitas? Tentunya untuk penyandang disabilitas dengan berbagai ragamnya, karena ragam disabilitas itu berbeda-beda ya, ada yang memiliki disabilitas penglihatan, kemudian disabilitas pendengaran, kemudian disabilitas fisik dan juga disabilitas mental serta intelektual, itu memiliki tantangannya tersendiri dalam melaksanakan Ramadan. Misalnya mungkin kalau untuk teman-teman yang disabilitas fisik mungkin akan kesulitan ketika mereka ingin melaksanakan sholat tarawih berjamaah bersama teman-teman lainnya, karena seringkali rumah-rumah ibadah khususnya di Indonesia itu sangat tidak akses terhadap teman-teman yang menggunakan kursi roda, sehingga teman-teman yang di kursi roda seringkali merasa merasa mereka tidak dapat melaksanakan ibadah secara bersama-sama dengan teman-teman sebayanya hanya karena dia menggunakan kursi roda. Kemudian mungkin untuk teman-teman yang tuli, harusnya di bulan Ramadan itu kan biasanya banyak kegiatan-kegiatan ceramah-ceramah keagamaan untuk menambah pengetahuan mengenai dunia Islam, tetapi ceramah-ceramah keagamaan tersebut seringkali tidak difasilitasi dengan adanya juru bahasa isyarat, sehingga teman-teman tuli tidak mendapatkan pengajaran yang sama seperti halnya mereka yang dalam tanda kutip adalah orang normal begitu. Kalau untuk tunanetra saya rasa tantangannya tidak terlalu besar dan mungkin hampir tidak ada, karena misalnya sejauh ini kitab suci Al-Quran sudah ada dalam bentuk braille ataupun dalam bentuk PDF gitu. Kemudian juga biasanya walaupun masjid tidak aksesibel terhadap teman-teman penyandang disabilitas tunanetra, tetapi hambatan mereka masih bisa diatasi. Biasanya teman-teman tunanetra ada pendampingnya sehingga tidak kesulitan ketika mereka mengakses rumah ibadah gitu. Nah, kalau dari Mas Abi sendiri nih, kira-kira dari teman-teman penyandang disabilitas itu keinginan terbesarnya apa sih Mas? Akses-akses seperti apa yang perlu sangat hadir di rumah-rumah ibadah tersebut? Keinginannya teman-teman penyandang disabilitas adalah disetarakan dalam arti fasilitas-fasilitas yang memang merupakan kebutuhan dasar mereka itu sudah tersedia. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa mendapatkan pengajaran sebagaimana orang-orang yang tidak mengalami disabilitas. Sebagai contoh, seperti yang tadi saya katakan, misalnya teman-teman tuli ketika ada ceramah-ceramah keagamaan itu perlu disediakan juru bahasa isyarat. Kemudian untuk teman-teman yang tunanetra disediakan pendamping, juga Quran dalam bentuk braille. Kemudian juga untuk teman-teman yang kursi roda tentunya disediakan fasilitas seperti ramp, bidang miring seperti itu, supaya kursi roda mereka bisa mudah masuk dan keluar rumah ibadah. Sebenarnya semudah itu, dan banyak masyarakat berpikir mungkin untuk membantu orang-orang penyandang disabilitas untuk bisa beribadah itu sangat membutuhkan usaha yang sangat sulit, tetapi sebenarnya usaha yang mereka butuhkan untuk bisa membantu teman-teman penyandang disabilitas tidak sesulit itu, sepanjang mereka mau belajar dan bertanya langsung kepada penyandang disabilitas tersebut. Nah, kalau Mas Abi sendiri nih melihat Ramadan itu maknanya apa sih Mas? Ramadan itu maknanya adalah mengajarkan kita untuk mencoba menjadi orang yang kan kita merasa lapar dan haus ketika pagi hingga sore hari. Sebenarnya banyak dari saudara-saudara kita yang merasakan lapar dan haus itu tidak hanya di bulan Ramadan, tetapi saudara-saudara kita yang mungkin lemah secara ekonomi merasakan lapar dan haus itu di hampir setiap bulan begitu. Jadi bukan hanya Ramadan, itu mengajarkan kita untuk berempati dan bertoleransi terhadap
sesama. Dan makna luasnya terhadap teman-teman disabilitas artinya adalah Ramadan ini menjunjung kesetaraan. Jadi Ramadan mengajarkan kita untuk berempati terhadap teman-teman penyandang disabilitas, merasakan apa yang mereka alami selama ini. Misalnya mereka sulit untuk melaksanakan ibadah berjamaah hanya karena misalnya masjidnya tidak akses terhadap teman-teman penyandang disabilitas, atau metode-metode pengajaran agama Islam itu tidak mudah dicerna ataupun diikuti oleh beberapa ragam disabilitas, karena mungkin format-format pengajaran agamanya maupun tata bahasa serta ada hal-hal teknis lainnya yang menyulitkan teman-teman penyandang disabilitas untuk bisa berpartisipasi dalam kegiatan beragama. Ramadan ini sebenarnya menjadi refleksi untuk kita semua untuk bisa merasakan apa yang saudara kita rasakan, yang mana mereka itu adalah orang-orang yang dalam tanda kutip tidak seberuntung dengan teman-teman yang memiliki fisik maupun mental yang dalam arti utuh begitu ya. Nah, kalau dari Mas Abi sendiri nih, apa sih sebenarnya yang disukai oleh Mas Abi dari masa-masa bulan Ramadan? Yang disukai dari masa-masa bulan Ramadan adalah kebersamaan dengan teman-teman dan keluarga. Dulu misalnya sebelum adanya COVID gitu, sebelum adanya pembatasan sosial, kami di keluarga besar kami sering mengadakan acara-acara kegiatan buka bersama ataupun sahur bersama gitu, di mana di situ kami bisa lebih saling mengenal satu sama lain antar sesama keluarga besar. Kebetulan juga di keluarga besar saya itu tidak hanya saya yang menyandang disabilitas, tapi ada satu lagi sepupu saya yang juga mengalami tunanetra begitu. Dengan saya dan sepupu saya lebih sering bertemu dengan keluarga besar akan lebih memahami arti adanya perbedaan di dalam keluarga. Dalam arti ketika keluarga lain memiliki anggota keluarga yang tidak disabilitas, tetapi ada ternyata di dalam keluarga besar kami ada 2 orang yang memiliki disabilitas, dan dengan itu mengajarkan keluarga besar kami untuk bisa lebih bertoleransi dan berempati terhadap teman-teman yang memiliki keterbatasan begitu. Nah, kalau dari Mas Abi, ada nggak sih cerita Mas mengenai gimana Ramadan ini menyatukan orang-orang dari latar belakang yang berbeda? Mungkin tadi kisah keluarga Mas Abi, melihat Mas Abi dan keponakan, itu ada nggak sih cerita di balik itu di masa Ramadan? Oh iya, ada tentu. Jadi ketika Ramadan saya juga mengikuti kegiatan-kegiatan buka puasa bersama dengan orang-orang yang bukan Islam gitu. Misalnya di beberapa yayasan yang memang menaungi teman-teman penyandang disabilitas, itu dihadiri oleh ekspatriat biasanya yang bukan beragama Islam, dan di situ mengajarkan bahwa Ramadan itu bisa menyatukan kita semua. Artinya bahkan tidak hanya saya orang Indonesia, tetapi juga ekspatriat yang tentunya memiliki kewarganegaraan lain dan agamanya lain, memiliki nilai dan budaya yang berbeda, tapi bisa berkumpul bersama dalam suasana Ramadan seperti itu. Kemudian juga waktu di Amerika Serikat misalnya, waktu itu saya diajak buka puasa bersama oleh salah satu staf di Kedutaan Besar Republik Indonesia, dan saat itu juga teman saya orang Amerika yang seorang tuli yang agamanya Yahudi itu ikut buka puasa bersama staf KBRI. Itu membuktikan bahwa Ramadan itu melampaui batas budaya, batas kewarganegaraan, dan batas agama. Jadi Ramadan itu bisa dinikmati dan bisa dirayakan oleh semua orang. Itu mengajarkan kita untuk menjaga persaudaraan sesama umat manusia. Nah, kalau dari Mas Abi sendiri nih, untuk
latar belakang Mas Abi yang bekerja sekarang di kementerian dan sambil mengadvokasikan untuk teman-teman penyandang disabilitas. Kira-kira apa saja sih Mas semacam rekomendasi-rekomendasi untuk kita semua, mungkin terutama untuk orang-orang biasa gitu ya, mungkin yang seperti aku yang punya teman-teman penyandang disabilitas, apa sih yang bisa kita lakukan Mas untuk teman-teman penyandang disabilitas terutama mengenai perayaan di bulan Ramadan? Yang pertama itu jangan berasumsi. Seringkali kita ketika melihat sesuatu yang kita tidak ketahui, kita mulai berasumsi bahwa kebutuhan seorang penyandang disabilitas tuli misalnya cukup, misalnya kita bisa berkomunikasi dengan tulisan di kertas gitu. Sebenarnya walaupun memang komunikasi dengan tulisan di kertas itu bisa, tetapi akan lebih jauh efektif jika komunikasi dilakukan melalui juru bahasa isyarat, karena ada pesan-pesan komunikasi maupun tata bahasa yang memang hanya bisa diterjemahkan dalam konteks bahasa isyarat gitu, dan maknanya mungkin bisa dimaknai berbeda kalau kita berkomunikasi dengan orang tuli menggunakan bahasa tulisan begitu. Jadi yang pertama jangan berasumsi, kedua selalu tanyakan kebutuhan mereka, karena kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda. Kalau kita mau membuat suatu acara, kita tanyakan satu-satu kebutuhan setiap peserta itu apa, tentunya acara itu akan jauh lebih lancar ketika diselenggarakan. Jadi selalu tanyakan kebutuhan mereka. Dan ketiga, selalu tempatkan teman-teman penyandang disabilitas itu dalam posisi yang setara. Sebenarnya teman-teman penyandang disabilitas itu bukan ingin diprioritaskan, bukan ingin diberikan semacam pertolongan. Yang mereka inginkan adalah sebenarnya kemandirian. Namun dalam menuju proses kemandirian itu, mereka tentunya membutuhkan fasilitas-fasilitas tertentu supaya mereka bisa melakukan segala sesuatunya secara mandiri sampai mereka memang ada satu aktivitas tertentu yang memang mereka membutuhkan bantuan orang lain. Misalnya contohnya, teman-teman penyandang disabilitas kursi roda itu sebenarnya tidak ingin dibantu untuk naik turun bus begitu. Seandainya kalau bus itu sudah tersedia bidang miring, kalau bus itu sudah tersedia bidang miring, maka mereka bisa bermobilitas naik turun bus secara mandiri dengan kursi roda mereka tanpa harus kursi roda mereka diangkat-angkat begitu. Nah, kalau dibandingkan gitu Mas, apa sih yang bisa kita lihat, inspirasi apa sih dari Amerika Serikat yang mungkin sudah lebih jauh gitu menggali informasi, menggali hal-hal yang diperlukan oleh teman-teman penyandang disabilitas, dan apa yang perlu teman-teman di sini di Indonesia contoh dari hal tersebut? Berbicara tentang kehidupan penyandang disabilitas di Amerika Serikat, saya bisa bilang bahwa kehidupan mereka jauh lebih baik di Indonesia, tetapi bukan berarti kehidupan penyandang disabilitas di Amerika Serikat itu hidupnya sempurna gitu. Sempurna dalam arti tidak ada stigma dan tidak ada hambatan, karena sebenarnya kalau saya berdiskusi dengan teman saya yang juga seorang pengacara pembela hak-hak penyandang disabilitas di Amerika, kasus-kasus terhadap pelanggaran hak-hak penyandang disabilitas di Amerika itu masih ada, tetapi memang mungkin relatif tidak sebanyak dengan pelanggaran hak penyandang disabilitas yang ada di Indonesia gitu. Dan sepemahaman saya, pemerintah Amerika sendiri sudah cukup baik dalam membentuk kebijakan yang berpihak kepada hak-hak penyandang disabilitas, misalnya seperti Obamacare, yang secara spesifik memang memberikan asuransi terhadap teman-teman penyandang disabilitas ataupun mereka yang memiliki pre-existing condition, jadi kondisi yang memang sudah ada sejak lahirnya seseorang begitu. Sedangkan di Indonesia
Undang-Undang Penyandang Disabilitas ini masih tergolong baru, yaitu di tahun 2016, dan pemahaman para pengambil kebijakan maupun masyarakat secara umum masih belum sempurna, sehingga memang masih perlu dibutuhkan adanya advokasi yang cukup masif dan cukup intensif terhadap pemerintah maupun masyarakat. Sedangkan kalau di Amerika memang kegiatan advokasi itu memang masih ada, tapi mungkin tidak semasif yang ada di Indonesia. Yang dibutuhkan di Amerika Serikat adalah memastikan bahwa setiap individu, kemudian khususnya pihak swasta, itu memahami tentang peraturan perundang-undangan, juga memahami kebutuhan penyandang disabilitas. Karena sepanjang yang saya ketahui, kasus-kasus pelanggaran hak penyandang disabilitas di Amerika itu lebih banyak dilakukan oleh pihak swasta, bukan pihak pemerintah. Sedangkan kalau di Indonesia masih ada kasus-kasus pelanggaran hak-hak penyandang disabilitas yang masih dilakukan oleh lembaga-lembaga maupun institusi negara di Indonesia. Nah, sebenarnya nasihat apa sih yang Mas Abi bisa katakan kepada penyandang disabilitas yang mungkin jauh lebih muda daripada Mas Abi gitu? Karena Mas Abi kan sudah lebih berpengalaman, sudah mengetahui berbagai regulasi, berbagai advokasi. Nah, sebenarnya apa Mas yang bisa Mas Abi berikan kepada mereka? Untuk teman-teman penyandang disabilitas muda, menurut saya mereka harus berani bersuara, karena hak-hak mereka sudah dijamin oleh Undang-Undang Penyandang Disabilitas, sehingga itu menjadi landasan bagi mereka untuk membela hak-hak mereka. Jadi ketika hak mereka dilanggar, mungkin bisa diviralkan begitu paling tidak, kemudian bisa melapor kepada institusi yang berwenang yang memang mengurus hak-hak penyandang disabilitas, ataupun bisa berkonsultasi dengan teman-teman di yayasan-yayasan penyandang disabilitas yang memang secara khusus mengadvokasi hak-hak penyandang disabilitas. Tetapi yang lebih penting menurut saya sebenarnya yang perlu diedukasi adalah orang-orang yang tidak disabilitas. Karena orang-orang disabilitas ini memiliki peran penting dalam memastikan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan virtual, dalam arti akses di media sosial begitu ya, akses internet, itu bisa diakses oleh penyandang disabilitas. Jadi ada teorinya bahwa penyandang disabilitas itu menjadi disabilitas bukanlah kondisi kesehatan mereka, tetapi masyarakat yang membuat mereka menjadi disabilitas. Masyarakat membangun gedung-gedung, membangun sistem transportasi yang tidak ramah terhadap penyandang disabilitas, sehingga penyandang disabilitas tidak bisa berpartisipasi secara penuh di dalam kehidupan sosial mereka, sosial ekonomi maupun kultur mereka. Juga sekarang dengan adanya dunia digital, dunia internet, sebenarnya ini menjadi katalisator begitu ya bagi teman-teman penyandang disabilitas untuk bisa meraih potensi mereka. Tetapi tentunya dunia digital ini juga harus dimudahkan aksesnya, karena belum tentu dunia digital juga bisa membantu penyandang disabilitas kalau aksesnya tidak dimudahkan. Misalnya hal yang sederhana saja, kita memposting suatu foto di media sosial gitu. Tentunya kan penyandang disabilitas yang netra itu tidak tahu nih foto apa sih yang sebenarnya yang ditampilkan di media sosial tersebut. Jadi untuk bisa membuat informasi, untuk bisa menggambarkan isi foto tersebut agar penyandang disabilitas netra itu tahu bahwa foto itu tentang apa, itu perlu dibuat caption di bawahnya. Perlu dibuat teks penjelasan bahwa foto ini mendeskripsikan mengenai gambar, misalnya gambar sebuah rumah, kemudian di sampingnya ada pohon, kemudian di depan rumah itu ada kotak pos dan ada sebagainya begitu. Nah, dengan begitu media sosial juga akan menjadi lebih ramah terhadap penyandang disabilitas. Nah, untuk Ramadan sendiri nih Mas, kembali lagi ke bagian Ramadan. Kira-kira suasana yang seperti apa sih Mas yang didambakan oleh Mas Abi
dan teman-teman di lingkungan Mas Abi, mungkin teman-teman penyandang disabilitas juga untuk Ramadan tahun ini? Apakah looking forward kepada hal-hal yang berbau buka puasa bersama atau seperti apa, Mas? Ya tentunya eh, yang kita harapkan adalah suasana Ramadan yang damai, yang menyejukkan, eh, di mana perbedaan-perbedaan tidak lagi menjadi penghalang bagi kita untuk bisa menjalin hubungan bersaudara sebagai sebuah bangsa, kemudian sebagai bahkan tidak hanya yang sesama agama Muslim ya, tetapi juga Ramadan ini bisa menjadi jembatan untuk menjalin persaudaraan dengan agama-agama lainnya begitu. Tentunya harapan saya dan teman-teman bahwa COVID ini tidak ada lagi, sehingga pembatasan sosial sudah bisa dilonggarkan, sehingga kita bisa melakukan pertemuan-pertemuan secara fisik, di mana tentunya teman-teman penyandang disabilitas juga membutuhkan interaksi secara langsung dengan masyarakat pada umumnya, agar kehadiran penyandang disabilitas ini bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat lainnya, bahwa walaupun kita berbeda, tapi sebenarnya kita adalah satu umat, yaitu umat manusia yang memiliki hak dan kebutuhan yang sama sebagaimana teman-teman yang tidak memiliki disabilitas. Jadi dengan adanya Ramadan, kami penyandang disabilitas itu bisa turut merayakan apa yang orang-orang yang tidak disabilitas juga bisa rayakan. Nah, biasanya dulu Mas Abi di tahun-tahun sebelum ada COVID itu biasanya kemana aja, Mas? Kalau dengan teman-teman penyandang disabilitas, apakah misalnya berbuka puasa bersama lalu saat Lebaran berkunjung ke yayasan atau seperti apa biasanya, Mas? Iya, kebetulan saya dekat dengan beberapa yayasan. Biasanya saya dan teman-teman mengunjungi beberapa yayasan yang di mana teman-teman penyandang disabilitas tinggal di asrama yayasan-yayasan tersebut. Jadi walaupun yayasan tersebut bukan diketuai atau dimiliki oleh orang Muslim, yayasan tersebut tetap mengadakan perayaan-perayaan keagamaan Islam, khususnya Ramadan dan Lebaran. Disitulah saya bisa merasakan bahwa Ramadan ini bisa menjadi pemersatu perbedaan agama maupun perbedaan suku, kemudian perbedaan perbedaan antara disabilitas dan yang tidak disabilitas itu bisa berkumpul dalam satu tempat begitu, untuk sama-sama merayakan misalnya berbuka puasa bersama, kemudian sahur bersama, dan akhirnya juga berlebaran bersama. Oke, mungkin dari Mas Abi bisa melakukan closing statement. Apa nih, Mas, kira-kira harapan Mas Abi atau pesan dan kesan gitu kepada teman-teman penyandang disabilitas melihat tradisi Ramadan selama ini? Teman-teman penyandang disabilitas juga membutuhkan pertemuan langsung secara fisik, agar mereka bisa lebih dikenal oleh masyarakat secara umum, dan juga agar ada interaksi antara masyarakat yang tidak disabilitas dengan yang tidak disabilitas, dan juga tidak ada lagi perbedaan atau jurang yang tajam begitu antara masyarakat yang tidak disabilitas dan dengan disabilitas.